Ijong sendiri seperti apa? Ya, jadi baru saja kita mendengar yang disampaikan Majelis Hakim bahwa hari ini harusnya agendanya pembacaan putusan Jonathan Fauzi. Namun karena hakim masih memerlukan pertimbangan waktu, maka sidangnya ditunda untuk 1 minggu di Rabu depan tanggal 22 Oktober 2025. Kenapa dilaksanakan tidak dihadirkan Ijong sendiri, Bang? Alasannya sendiri? Alasan tidak dihadirkannya saya kurang tahu ya, itu kewenangannya jaksa. Tapi tadi Ijong dihadirkan secara online untuk penundaan ini. Artinya Ijong pun sudah siap ya Bang dengan apapun hasil putusan nanti. Ijong siap, dia siap. Kondisi Ijong sendiri seperti apa, Bang? Ya, dia menunggu lah, menanti putusan ini, bagaimana nasib dia untuk di dalam, gitu. Kondisinya, kesehatannya ya puji Tuhan ya sehat untuk saat ini ya, cuman ya gitu masih menunggu. Dan minggu depan sendiri apakah Ijong akan dihadirkan secara online kembali atau dihadirkan muka sidang? Nah, itu juga saya belum tahu apakah akan hadir secara langsung offline atau online, itu karena kewenangannya dari jaksa sendiri. Memang untuk Ijong sendiri ada rasa mungkin masih kan cenderungnya kayak ditunda lagi, jadi harus menunggu lagi gitu hasil putusannya kan. Ya, Ijong sih menghormati proses hukum yang berlangsung gitu ya. Memang harapannya bisa perkaranya diputus dengan cepat supaya ada kejelasan lah dengan proses hukum ini, ada kepastian hukum. Namun karena memang majelis masih membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan putusan ini dan mengingat ada 4 perkara, ya jadi kita menunggu lagi 1 minggu gitu. Bang, tapi minggu depan sendiri Ijong dihadirkan secara langsung atau online Bang? Nah, itu tadi seperti yang saya sampaikan, saya masih belum tahu karena itu kewenangannya jaksa untuk menghadirkan Ijong atau secara online. Tapi kalau dari Ijong sendiri inginnya hadir langsung atau online untuk mendengarkan putusan ini Bang? Nggak ada keinginan untuk Ijong hadir langsung atau online, dia mengikuti aja. Bang, sebelumnya kan ada tuntutan jaksa juga, yaitu menerima kah atau mungkin dari Ijong ingin banding atau seperti apa di tuntutan kemarin, Bang? Dari tuntutan kemarin kita sudah menyampaikan pembelaan atau pledoi baik dari pengacara maupun dari Ijongnya sendiri gitu. Jadi Ijong harapannya mendapatkan putusan yang seringan-ringannya gitu daripada apa yang dituntut dari oleh jaksa. Tuntutannya berapa lama kemarin, Bang? Tuntutannya 1 tahun. 1 tahun. Mungkin keringanannya apakah Ijong berharap akan bebas atau seperti apa gitu, Bang? Ya, kita serahkan ke majelis hakim yang mulia. Kita hanya berharap bahwa Ijong karena peranannya di sini juga bukan sebagai peran utama bisa diputus yang seringan-ringannya gitu. Tapi ada pesan sendiri nggak sih Bang dari Ijong setelah mungkin sidang sebelumnya? Ada yang disampaikan nggak Pak Bang? Enggak sih, untuk sementara ini enggak ada. Bang, tapi kalau dari keluarga sendiri kan Bang sering jenguk kemana, ke lapas, Bang? Kalau dari keluarganya intens komunikasi sama kita dan beberapa kali jenguk juga ke lapas gitu ya. Om-omnya juga jenguk ke lapas untuk menanyakan kesehatan Ijong sendiri. Gitu. Mungkin dari pihak Om Beni sendiri ada yang disampaikan ke PH sendiri terkait jelang putusan Ijong sendiri, Bang? Kalau dari Om Beni menyampaikan ke kami hanya ya mensupport ya apapun hasil putusannya, ya mereka sebagai keluarganya Ijong ya mensupport lah kepada Ijong dan memberikan dukungan kepada kami tim penasihat hukumnya. Gitu. Bang, kemarin kan aktivitas Ijongnya apa sih, Bang? Mungkin kalau boleh tahu di lapas sendiri. Apa? Aktivitas Ijong yang dilakukan. Aktivitasnya ya yang wajar aja sehari-hari ya, dia ada sedikit olahraga, dia pendalaman iman, ya seperti itulah aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan di lapas. Bang, kemarin kan sempat di pledoi dia mengatakan minta maaf kepada pasangannya. Benar nggak sih, Bang, kalau itu kelirin, Bang? Itu saya kurang tahu ya, saya nggak bisa mengkonfirmasi itu juga. Itu bisa ditanyakan langsung ke Ijongnya sendiri, ke pasangannya itu apakah ke Ririn atau apa ke mana gitu. Yang jelas dia meminta maaf ke masyarakat Indonesia dan dia meminta maaf ke anak-anaknya gitu. Tapi selain Om Ben sendiri yang sering datang ke lapas, apakah Ririn juga sering datang nggak sih, Bang, mungkin ke lapas? Ririn beberapa kali menjenguk ya, memberikan support ke lapas gitu. Bawa apa, mungkin ada obrolan ke abang gitu segala macam? Wajar aja sih, normal aja memberikan support, membawakan makanan, pakaian gitu seperti yang udah saya sampaikan sebelumnya. Anak-anaknya sendiri tahu nggak sih Bang mungkin status ayahnya ini Bang? Status ayahnya sekarang ini ya anak-anaknya saya rasa tahu ya, cuman permasalahannya apa saya rasa ya masih kecil gitu ya, jadi kurang tahu gitu. Cuman video call dengan anak-anaknya ya
diberikan kesempatan untuk itu. Masih bisa video call Ijong sendiri? Setahu saya diberikan kesempatan untuk itu, namun apakah sudah video call, nah saya kurang tahu. Karena belum pernah jenguk juga anaknya, Bang. Apa? Bapaknya lagi, maksudnya nggak di rumah, nggak bisa nemuin mereka gitu. Ya, Mengerti hal itu. ya anak-anaknya kan masih kecil juga ya, masih belum dewasa. Mungkin ya dia bagaimana menanggapinya, ya saya kurang tahu juga gitu. Cuman tahu lah kalau papanya sekarang saat ini lagi menghadapi permasalahan seperti itu. Thank you. Oke. Thank you, Bang. Thank you. Bang Irfan